Asisten sang CEO melepaskan pegangan kursi roda hanya untuk menjawab panggilan telepon. Dalam sekejap, kursi roda itu meluncur menuruni jalan menurun tanpa kendali. Sang CEO panik dan mengira dirinya akan mati. Tepat pada saat kritis itu, Helda tiba-tiba menahan kursi rodanya dan menyelamatkannya. Saat pria itu melihat wajah Helda dengan jelas, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sisi lain, sang asisten berlari mengejar mereka, tetapi tanpa sengaja tersandung dan jatuh. Dorongan itu membuat sang CEO secara tidak sengaja mencium Helda. Helda tersadar dan langsung menampar pria tersebut dengan keras. Namun sang CEO tidak marah sama sekali. Ia justru terus teringat pada ciuman singkat itu. Sayangnya, detik berikutnya ia mengetahui bahwa Helda sudah memiliki pacar. Hatinya langsung diliputi rasa kecewa yang mendalam. Tak lama kemudian, seorang wanita kaya mendekati Helda sambil menggandeng seorang pria. Saat melihatnya, Helda sadar bahwa pacarnya telah berselingkuh. Untuk mempermalukannya, wanita kaya tersebut bahkan menghancurkan semua telur yang sebelumnya diberikan Helda kepada pacarnya. Karena hanya mengincar harta wanita kaya itu, sang pacar memutuskan hubungan mereka tanpa rasa iba. Dengan hati yang hancur, Helda melepas gelang pemberian mantan pacarnya dan melemparkannya ke tanah. Pada saat yang sama, tunangan sang CEO hasil perjodohan datang menemuinya. Namun begitu mengetahui bahwa pria itu lumpuh, ia menuntut 10 juta dolar Amerika Serikat sebagai syarat pernikahan. Jika tidak dipenuhi, ia menolak menikah. Sang CEO yang marah langsung menjauh dengan kursi rodanya. Di tengah perjalanan, ia kembali bertemu dengan Helda yang sedang bersedih. Ia bertanya mengapa pacarnya tidak bersamanya. Helda menjawab bahwa mereka telah putus. Mendengar hal tersebut, sang CEO langsung melamarnya. Namun tiba-tiba, Helda menerima pesan dari ibunya yang memaksanya pulang untuk menikah dengan anak kepala desa. Karena tidak ingin menikah dengan pria tersebut, Helda akhirnya menerima lamaran sang CEO. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan kondisi kaki sang pria. Sang CEO sangat terharu. Tak lama kemudian, mereka resmi mendaftarkan pernikahan mereka. Setelah itu, nenek sang CEO menelepon dan mengatakan ingin bertemu dengan istrinya. Helda tahu bahwa sang CEO menikah juga demi membahagiakan neneknya. Ia pun berjanji akan membuat neneknya bahagia. Sang CEO lalu membawa Helda pulang ke rumahnya. Begitu melihat mereka, sang nenek langsung menyambut dengan penuh kegembiraan. Ia sangat menyukai Helda dan mengajaknya makan mewah di hotel. Namun Helda menolak dengan sopan dan memilih memasak sendiri untuk sang nenek. Hal itu membuat neneknya terkejut sekaligus senang. Sebagai tanda kasih sayang, sang nenek memberikan sebuah gelang yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Hati Helda pun dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Keesokan harinya, saat Helda hendak mencari pekerjaan, ibu dan adik laki-lakinya datang menemuinya. Mereka memaksanya menikah dengan anak kepala desa agar keluarga mereka bisa mendapatkan uang sebesar 500.000 dolar. Ketika Helda menolak, mereka menyeretnya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Helda diam-diam menelepon suaminya. Begitu sang CEO mengetahui istrinya dalam bahaya, ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk mencari Helda. Tak lama kemudian, sang CEO tiba di rumah Helda. Saat para warga desa tahu bahwa ia adalah suami Helda, mereka segera memberitahunya apa yang terjadi. Asisten sang CEO mendobrak pintu rumah itu, dan ketika Helda mendengar suara suaminya, ia langsung berlari keluar. Melihat bekas tamparan di wajah Helda, sang CEO langsung murka. Ia segera memerintahkan